Untuk itu kita mulai membaca Al-Fatihah ya, Bapak-bapak sekalian. Untuk 2 orang pertama kita membaca Al-Fatihah. Saya pilih peserta baru dulu, Pak Ruli ya. Tafadhal Pak Ruli, insyaallah. Mohon baca suratul Fatihah ya. Mungkin dalam pembacaan suratul Fatihah ini boleh dengan hafalan ya, tidak dengan membaca mushaf. Ya. Kita mulai ya, Pak. Nah, baik. Jika ingin membaca juga telah disediakan oleh Pak Ketua di sisi layar kita. Nah, tafadhal Pak Ruli dari Ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Dari Ta'awuz ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa Pak Ruli, masih segar suaranya ya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak, masih napasnya masih lumayan. Padahal nafas masih panjang ya, Masya Allah. Ini umur sudah, aduh udah. Masih ada kesempatan rasanya nih untuk ikut lomba di MTQ nih. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ruli. Mantap. Anda nggak menyangka suaranya setinggi ini. Barakallahu fiik. Pak Ruli, Masya Allah. Makhraj yang diucapkan ini sebagian besar sudah banyak yang tepat. Ya Alhamdulillah ala kulli hal. Namun di dalam tahsin ini nanti kita akan membahas bagaimana tahsin ini kepentingannya adalah untuk memberikan 2 perkara. Ya, menghindari 2 perkara. Yakni 2 kesalahan yang pertama kesalahan yang dapat mengurangi makna atau merubah makna sekalipun. Dan yang kedua, kesalahan yang ringan. Nah, ini target utama kita untuk peserta tahsin kelas dasar adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dapat mengubah makna terlebih dahulu. Nah, ya. Adapun di dalam suratul Fatihah ini yang paling dihindari dan kami dengarkan barusan dari Pak Ruli adalah pemanjangan daripada huruf dal di ayat ke-5. Mungkin boleh diperhatikan Pak Ruli. Nah, ini umum, kesalahan yang umum terjadi pada kaum muslimin, terutama yang baru bergabung dalam tahsinul Quran, yakni memanjangkan iyyaka na'budu wa iyya. Nah, ini adalah sebuah lahan ya atau kesalahan yang dapat mengurangi makna. Nah, ini terlebih dahulu mungkin ini kita akan koreksi ya Pak. Baik ya, Pak Ustaz. Terima kasih. Sebaiknya diucapkan dengan iyyaka na'budu wa iyya, budu wa iyya, langsung dia wawnya dal dan wawnya dibaca satu harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Nah, boleh untuk silahkan Pak Ruli mempercepat ya, karena di sini tidak ada tanda mat ya, di dalam dal ini hanya isyarat dhammah saja, tidak ada kaitannya dengan waw yang sebelah. Di sebelah ini tidak, ini waw berdiri sendiri, maka dia na'budu wa iyya, na'budu wa iyya. Baik, silakan
kami minta Pak Ruli untuk mengulang ayat kelima ini saja. Tafadhol. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ruli. Mudah-mudahan Amin. Allah berikan kemudahan terus. Dan ini mohon untuk dijaga. Hanya terjadi satu kesalahan saja di dalam Al-Fatihah ini di sisi Pak Ruli yang merupakan lahan jali, yakni na'budu wa iyya. Ini mesti dipertahankan. Mudah-mudahan Allah mudahkan senantiasa. Barakallahu fikum. Astagfirullah. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Rama. Pak Rama, Masya Allah Pak Rama. Tafadhol Pak Rama, langsung pakai hafalan ya, Insya Allah. Ya, sambil baca juga sih. Nah, baik. La ba'sa. Tafadhol Pak Rama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Ini tidak ada koreksi kepada Pak Rama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bacaan Al-Fatihahnya sudah mumtaz. Ini boleh untuk rekomendasi ini kalau tidak ada hadir imam rawatibnya, boleh Pak Rama untuk memimpin iman. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Menyusul setelahnya Pak Ruli nanti insya Allah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik ya jamaah. Masya Allah. Allah berikan kemudahan kepada dua orang saudara besar kita, Pak Ruli dan Pak Rama, yang mana membacakan Al-Fatihah ini dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pahala ke atas pembacaan dua tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan memasuki bagian kita bersama insyaallah taala, yakni tahsinul Quran, yang akan kita bahas di dalamnya ahkamut tajwid, yakni hukum-hukum tajwid yang berlaku. Nah, ini ada penyampaian materi tanpa sabburah nih Pak, tanpa papan tulis ya, tanpa tulisan seperti yang tadi. Kita akan cicil di sini. Apa itu mat? Ini namanya mat arifli sukun atau mat jais. Ini namanya qalqalah sughra atau kubro. Ini adalah tafkim apa tarkik, akan kita bahas di sini insyaallah taala. Dan Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, di dalam surat yang mulia ini, yakni surat ya laknat terhadap Abu Lahab, yang dikatakan dengan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ini adalah surat pertama kalinya ada qalqalah yang paling besar dalam Quran ya, dalam pertemuan kita, karena kita mengurut dari belakang Pak ya. Apa itu? Ini adalah watab. Nah, ini adalah perkataan keras ya, dalam bahasa Arab ini kalimat yang cukup keras ya, dikatakan menggunakan pakai tasydid lagi di sini ya, sebagai laknat Allah ya azza wa jalla ke atas Abu Lahab yang mendustai ayat-ayat Allah yang mulia ya. Jadi kita temui di sini adalah qalqalah akbar namanya Pak. Jadi pembacaannya mesti dengan penekanan pula. Kami ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu. Dilepasnya lebih lama dia Pak. Wa tab. Seperti di surat
Al-Ikhlas sebelumnya, pembacaannya tidak ditahan seperti itu karena dia tidak ada tasydid. Qul huwallahu ahad. Ahad. Langsung kan Pak ya? Yang kemarin kita jumpai. Allahus somad. Langsung. Somad. Nah kita kembali pada surat Al-Masad ini. Dia ditahan. Abi lahabin watab. Watab. Seperti itu. Inilah yang dikatakan dengan qalqalah akbar. Beda dengan ayat keduanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Langsung dia. Berbeda. Yang pertama tadi qalqalah akbar, yang kedua adalah qalqalah kubro. Yakni qalqalah besar. Yang kedua ini, yang pertama tadi adalah qalqalah yang paling besar. Watab. Baik, kalau begitu kita buka seluruhnya para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mikrofon atau di unmute agar kami bisa mengatakan Bapak-bapak sekalian semua di dalam melantunkan atau bertilawah surat yang mulia ini. Mohon untuk di-unmute Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kami dapat mendengarkan. Nah. Ayuhal ikhwatal kiram, tahaitum. Isma'u ja'idan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Sayasla naran dzata lahab. Bapak-bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada shot di sini yang harus ditebalkan atau dia memiliki sifat itbaq. Jadi bagi yang baru mendapati perkataan ini atau istilah ini, itbaq itu adalah dengan membulatkan atau menahan. Dia menahan angin yang membuat suara menjadi sayaus la, ketimbang membacanya dengan sayasla tidak dibaca dengan sayaus la. Nah, ini adalah huruf itbaq. Insyaallah kita akan bahas ya, di sini Pak Ruli ada Pak Hamid yang dikatakan dengan sifat huruf itbaq insyaallah taala. Namun kali ini kita ikuti saja dulu cara membacanya seperti itu dan anak akan coba ulangi lagi. Boleh setelahnya untuk para peserta sekalian. Alhamdulillah. Sayasla naran dzata lahab.
وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد في Fiha حبل min masad. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an jemaah sekalian. Kita telah temui di dalam surat Al-Masad ini ternyata ada dua qalqalah yang berbeda, yakni yang kubro dengan yang akbar. Ya, maksudnya adalah qalqalah yang besar dan qalqalah yang paling besar. Qalqalah kecilnya bagaimana? Nah, itu ada pada surat Al-Ikhlas ya, sebelum kita pelajari ya. Lam yalid wa lam yulad. Yalid ya. Lam yalid wa lam yulad. Antara yalid dengan yulad, ini beda. Ini yang paling kecil. Lam yalid. Aturan seperti itu. Lam yalid, yalid. Sedangkan yang besar yulad, yulad, seperti itu. Bagaimana dengan yang akbar? Kita lihat pada surat Al-Masad ini. Lahabin wa tab. Nah, dilepasnya lebih keras lagi karena alasan adanya tanda tasydid pada atas. Baik. Maka dari itu kami persilahkan seperti biasa ya untuk para peserta membacakan satu ayat satu. Masya Allah, ini yang mendapat giliran ayat pertama ini mungkin boleh dijadikan ibrah ya untuk kita semua, bacaan dan koreksinya. Baik, tafadhol, Anda persilahkan Pak Ketua untuk memilih ya. Baik, saya pilih Pak Omar dulu. Masya Allah. Tafadhol Pak Omar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mumtaz Murtafi. Tas Murtafiq. Jadi contoh bagi yang lain ini, Masya Allah. Mumtaz Murtafi. Tafadhol setelahnya, ikhwah. Lanjutnya Pak Agus. Pak Agus udah lama nggak kelihatan nih. Bagus, Masya Allah, bagus. Tafadhol, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma hasab. Masya Allah. Baik, sekali lagi Pak. Ma aghna anhu maluhu wa ma hasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Masya Allah, baik. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak Agus. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Lanjutnya Mas Agung. Mas Agung. Ini Mas Agung nih, rupanya ininya doang nih kayaknya. Freeze ya. Di freeze. Afwan. Oke, kalau gitu Pak Khairul ya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran zata lahab. Mumtaz. Pak Khairul, Masya Allah. Baik.
Agung sudah. Ustaz, nge-lag tadi. 6, bagus. Pak Agung, Masya Allah. Baik, tafadhol. Setelahnya boleh dibacakan ayat keempat. Pak Agung silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته حمالة الحطب. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya Pak Hamid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidi hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Fi, ikutin ana Pak ya. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, sekali lagi ikutin ada. Fi jidiha. Ini hanya dipisahkan menjadi dua. Yang satu ha besar, yang satu lagi adalah ha kecil. Ha hablum. Nah, dia dipisah. Ha hablum. Ha hablum. Baik. Anda bacakan terlebih dahulu. Fi jidiha hablum mim masad. Baik. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini ada juga qalqalah yang kecil dan qalqalah yang besar. Ya, untuk qalqalah yang besar, Pak Habib tidak perlu segan-segan untuk mengeluarkannya dengan kasar. Nah, karena memang dia patut untuk dikasarkan yang dikatakan dengan qalqalah kubro. Mim masad, mim masad, seperti itu. Baik, boleh diulang Pak dari belum Fi jidiha hablum mim masad. Naam, baik. Barakallahu fiik, Pak Hamid. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus ya. Amin. Insyaallah lak. Selanjutnya kita ulang dari awal Pak Rama. Pak Rama. Baik, barakallahu fiik Pak Rama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah, mumtaz, murtafi Pak. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Ruli. Afwan di admit. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ruli. Ahsan, selanjutnya. Selanjutnya Pak Omar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran zata lahab. Baik, ini Pak Omar, Masya Allah. Untuk yang ketiga ini jangan ditahan sama sekali, melainkan langsung dipantulkan. Zata lahab. Karena dia tidak ada tasydid. Betul, Pak. Boleh diulang sekali lagi, Masya Allah. Sayasla naran
zata lahab. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah lancarkan terus lisannya di Sahlallahu lak. Amin, amin. Baik, selanjutnya. Lanjut Pak Agus. Bagus, tafadhal bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته حمالة الحطب. Mumtaz murtafi. Barakallahu fiik, bagus. Alhamdulillah. Terakhir Mas Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جيدها حبل من مسد. Masya Allah, mumtaz murtafi. Ustaz Agung, gimana Ustaz kabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah Mukarram. Hayakallah, Semangat, barakallahu Om fiik. Ini udah harusnya nih dipertahankan ilmu nih, diajarkan ke yang lainnya nih Ustaz. Nah, kita buka tasin kelas Masih belajar. kan, remaja kemudian dewasa nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa pakai metode al-khomsah juga gitu kan. Allahu akbar. Barakallahu fiik. Pak Agung. Jazakallah, Ustaz. Wa iya, Masya Allah. Mumtaz murtafi bacaannya. Al-jawfiyah terasa baik sekali. Yang kestabilan alif, waw, dan ya ini juga penting bagi peserta tahsin nanti tingkat lanjutan. Insyaallah taala kita akan bahas lebih perinci bagaimana penyebutan yang stabil di al-jawf, yakni huruf-huruf vokal Arabiyah. Penyebutan dengan i u, bukan a i u, tapi dia i u alhamdulillahi rabbil alamin. Ketimbang membaca dengan alhamdulillah. Nah, ini adalah pengeluaran al-jawf yang akan diperinci nanti pada peserta tahsin tingkat lanjutan. Barakallahu fiik, Pak Agung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kebanyakan tadi dalam pembacaan surat Al-Lahab ini tidak membaca qalqalah sughra, ya, qalqalah sughra dilewatkan. Nah, ini mesti diperhatikan oleh jemaah sekalian. Qalqalah sughra ternyata di sini terjadi pada ayat yang terakhir. Mungkin minta tolong kepada Pak Ketua untuk membuka. Hablum, ya, jangan dibaca dengan hablum atau dibaca dengan hablum. Nah, ini terlalu keras. Kalau misalnya tanpa qalqalah dia hablum, ya, tanpa qalqalah. Harus dikolkolahkan, ya. Tapi tidak pula dia menjadi qalqalah besar yang menyulitkan kita dalam membacanya. Contohnya hablum mim masad. Hablum mim masad. Ini sama sudah kedudukan qalqalah antara dua, yang satu ba, yang satu dal pada ayat kelima ini. Akan tetapi harus dibedakan, ini menjadi qalqalah sughra. Contoh pembacaannya bagaimana? Mohon disimak. Hablum, ya. Jangan dibaca hablum, tidak. Ini akan menyulitkan dalam pembacaan, insyaallah, ya. Akan tetapi dengan membacanya sesuai dengan tajwid yang benar, hablum, ini lebih memudahkan dan lebih indah dalam pendengarannya karena dia alasannya terletak pada tengah-tengah bacaan. Ana akan ulangi bacaan ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Fi jidha hablum mim masad. Naam. Sekali lagi Anda bacakan. Fi jidha hablum mim masad. Baik. Kalau begitu, Anda bacakan setelahnya, boleh diikuti oleh para peserta sekalian dengan membuka unmute. Fi jidha hablum mim masad. Tafadhal. Fi jidha hablum min masad. Baik, barakallahu fikum jami'an ya jemaah. Dan di surat Al-Masad ini
ternyata telah komplit terkumpul seluruh bentuk qalqalah ya, dari qalqalah yang sughra ini. Ada di ayat kelima, ini qalqalah paling kecil Pak ya. Pantulan bacaan paling kecil itu seperti yang di ayat kelima ini. Hablum. Kemudian kedua naik kepada pantulan yang lebih besar yang kita dapati pada akhir setiap ayat di surat ini. Ya. Kecuali ayat pertama. Karena ayat pertama adalah qalqalah yang akbar, Masya Allah. Qalqalah terbesar di seluruh bacaan dalam Quran. Ya, sebagian ulama tidak memasukkan dalam qalqalah. Hanya meletakkan ini kaidah tasydid pada huruf yang berqalqalah. Nah, jadi bukan qalqalah akbar. Ya, karena ini ada tasydidnya. Maka ini dikatakan qalqalah di atas tasydid. Ya. Tapi lebih mudah diingat ini adalah qalqalah yang paling besar. Ya, yakni qalqalah akbar dengan bacaan yang lebih tertahan. Wajab. Sedangkan yang qalqalah besarnya seperti yang sebelah. Wa ma kasab. Ayat seluruhnya qalqalah akbar pada akhir ayat. Dzata lahab. Latal hatab. Masad. Seperti itu jemaah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari jemaah sekalian sebelum kami kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua? Ya, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Fadlik. Nah, Ustaz mau tanya ini bukan tentang qalqalahnya, Nah, tapi tentang apa namanya? Tentang ta'nisnya, Pak. ta'nis. Nah. Baik. Ya, Pak. Masya Allah. Ini menyinggung lughatul Arabiyah. Nah, tafadhol Bas. Mudah-mudahan Anda sanggup menjawab. Bagaimana dengan ta'nisnya? Afwan. Bismillah, Pak Umar. Melek juga tuh Ustaz. Pasti pakai First Media tuh. First Media ya, Masya Allah. Boleh sebut merek di sini Pak Bu? Ana bingung kenapa video mati ya. Di sini pakai Telkomsel nggak ada masalah nih. Nah, udah hilang Pak Umar. Mungkin bapak-bapak yang lain ada pertanyaan mengenai qalqalah. Pak Ruli, newcomer. Belum Pak, belum. Masya Allah. Rasanya lebih udah ma'ruf ini ya kajian ini Pak ya. Insya Allah nanti kita akan terus berangkat memperinci lebih dalam lagi Pak Ruli ya, bagaimana ditunggu-tunggu oleh Pak Agung, Pak Rama dan yang lainnya nih. Insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pak Umar baru masuk. Ya, baru masuk Bali Pak Umar. Pak Umar. Wah, kayaknya terhalang dengan masalah network. Masalah jaringannya, insya Allah. Baik, mungkin nanti bisa kita lanjut di dalam perbincangan ataupun diskusi di WA ya Ustadz ya. Insya Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khair Pak Ketua. Insya Allah untuk bagian Pak Umar akan kita berikan kesempatannya di luar majelis terkait dengan waktu kita telah menuju hampir ke pukul 7 insyaallah taala. Dan jemaah sekalian, inilah kesan tahsin kita ya, pelajaran tahsin Al-Quran kita yang memberikan kesan
materi, ya, yakni pemahaman mengenai materi-materi yang akan disampaikan yang kita sebut dengan kitab Al-Khamsah, pembagian 5 bab penting dalam Al-Quran. Kemudian tak lepas pula kegiatan tahsin ini ya sesuai dengan namanya, yakni hassana yuhassinu tahsin, maka adalah bertujuan untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Maka di sini memang tempatnya untuk dikoreksi Bapak-bapak sekalian. Ana memohon maaf jika terjadi pengkoreksian yang mungkin Bapak-bapak sekalian harus lebih bersiap mendengar daripada koreksi daripada Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan ini adalah lumrah yang telah dilakukan juga oleh para ulama kita terdahulu, para salafun as-soleh, melakukan tafsirul Quran tajwid ini juga dalam keadaan talaki seperti ini. Namun bedanya di akhir zaman ini ada pula kemudahan kita berbeda-beda tempat, namun satu majelis. Masya Allah. Hanya Allah yang dapat berkuasa atas segala sesuatu. Dan anak pun tidak luput dari berbagai macam kesalahan di dalam menyampaikan ilmu. Terlebih anak adalah manusia biasa, yakni kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang meletakkan dirinya menjadi golongan orang-orang yang bertaubat. Maka anak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan majelis kepada Baik, jazakallah Ustaz Abu Umar. Iya. Baik, Bapak, saya ingin menjelaskan lagi, mengingatkan lagi bahwa mushaf yang kita pakai ini mushaf Madinah. Mungkin Pak Rudi perlu juga mengetahui mushaf kita tidak menggunakan mushaf Depak ya Pak ya, sehingga mungkin bagi yang asing dengan penggunaan mushaf biasa menggunakan mushaf Depak, melihat mushafnya mushaf Madinah ini agak sedikit bingung ya, karena banyak tanda-tanda yang berbeda dengan yang ada di Quran Indo atau Quran Depak. Tetapi dengan Quran Madinah ini justru kita bisa belajar, mendapatkan ilmu. Dari sini kita akan banyak sekali belajar, sehingga yang biasa menggunakan, sudah terbiasa dengan mushaf Madinah ini, nantinya udah nggak mau lagi baca pakai mushaf Depak ya. Ya mungkin nggak tahu nih Pak Rama masih menggunakan mushaf Depak apa mushaf Madinah? Madinah Pak. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, itu Pak Rama, bagaimana Pak Rama setelah menggunakan mushaf Madinah ini? Rasa bagaimana? Saya pikir baik-baik aja ya. Artinya justru rasanya lebih enak. Ya, Masya Allah, benar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi pengalaman ini testimoni ya. Dulu Pak Sultoni kebetulan lagi menunaikan ibadah haji, Pak Agus juga ya. Mungkin dulu sebelum pakai Quran Depak, sekarang menggunakan Quran Madinah udah nggak mau lepas lagi pakai Quran, mau kembali ke Quran Madinah kayaknya terlalu mudah gitu, maksudnya nggak ada rintangannya, nggak ada challenge-nya gitu, karena di Quran Madinah ini kita banyak belajar gitu. Dan betul Pak Nur, alhamdulillah. Ya, jadi maksud saya dengan adanya majelis tahsin kita ini, saya menyarankan menggunakan Quran Madinah. Jadi kalau umpamanya tidak ada yang dipahamin, justru kita diskusikan di WA. Nanti mungkin di screenshot, saya nggak ngerti cara baca ini apa. Nah ini nanti akan dijelaskan, kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Sehingga lama-lama nanti akan memahami dan lama-lama udah terbiasa, dan karena kita bertilawah setiap hari, nanti akan terbiasa dengan apa istilahnya ya. Maksudnya seperti jebakan-jebakan ataupun tanda-tanda yang selama ini kita asing, tapi jadi terbiasa gitu. Jadi saya sarankan untuk para jamaah semuanya menggunakan mushaf Madinah. Ya. Jadi itu Kapan Pak Ketua? Boleh saya usul?
Ya. Bapak-bapak yang suka di masjid sampai menunggu syuruk atau menunggu isya, mungkin saya boleh usul kita buat halaqah Quran, Pak. Saya dan Pak Nur siap juga. Jadi kita bisa tadarus, bisa bergantian satu lembar. Sebelum-sebelumnya sudah pernah saya lakukan juga dengan Pak Nur, Pak Sultoni, Pak Sisko. Ya, tapi alhamdulillah itu benar-benar sangat membantu sekali, Pak. Selain ini secara online dengan guru kita, Ustaz Abu Omar, tapi kita juga langsung praktek ketika jam-jam menunggu waktu sholat gitu, Pak. Usul saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud dari Bapak-Bapak sekalian, insya Allah. Allahumma laka yassir wa la tu'assir. Benar, saya beberapa kali melakukan tadarus dengan Pak Agus, Pak Sisko, Pak Sultoni, dan jamaah lain. Dulu pernah juga, dulu belum pernah ya sama Pak Ruli ya. Ya, saya rasa itu cukup baik ya. Kita bikin satu halaqah 4 orang gitu supaya bisa mendapat bagian bacaannya banyak gitu. Maksimum 4 orang ya, Mas Agung ya. Jadi kalau ada 5 orang, kita bagi 2 lah, 2 orang 3 orang gitu ya. Kalau ada 4 orang kita bikin satu halaqah. Saya rasa itu untuk menunggu dari waktu maghrib ke isya itu cukup lumayan gitu, dapat dapat melatih kita membaca, dan kita juga mendapat masukan-masukan dari teman-teman yang lain, sehingga membiasakan juga, memberanikan diri untuk tampil gitu loh. Ya, jadi kita tidak merasa grogi membaca, bebas dengan teman-teman satu majelis gitu. Jadi tidak ada yang merasa berkurang gitu. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Jadi tahu. Kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan di dalam satu itu. Jadi kita jelas bagaimana kita menularkan ilmu kita masing-masing. Ya. Saya rasa itu saja, Bapak-bapak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu, terima kasih. Allah Ustaz Abu, Pak Ketua, Bagus. Assalamualaikum Pak Ruli. warahmatullahi wabarakatuh.